Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allifu rahimallahu nafa'a bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa al-diniyah wa suratul fatihah li mu'allif kitab Ahlal Musyammarah li Aunil Asyarah Abu Fadl Asnori At-Tubani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, subuh pagi hari ini kita akan coba membahas dan membalah salah satu kitab yang berasal atau ciptaan dikarang oleh ulama Nusantara. Sebuah kitab yang saya kira sangat unik karena Mbah Ndol atau Asnori At-Tubani begitu mengarang kitab ini dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi dengan mengupas sejarah atau babat tanah Jawa begitu. Ini jarang dijumpai ulama yang menuliskan tentang itu. Makanya biasanya di setiap posonan, di setiap bulan Ramadan begitu, beberapa pesantren ada yang mengkaji kitab ini. Ini menariknya, dan alhamdulillah sekali saya maupun panjenengan semuanya ini mempunyai kesempatan untuk belajar tentang babat tanah Jawa melalui sebuah kitab yang saya kira cukup menarik. Sahabat-sahabat, di hari yang kemarin kita telah mendengar sebuah cerita yang pada intinya adalah Raden Rohmat yang kemudian diberi gelar oleh Maulana Ishaq dengan sebutan Makdum, yang artinya bahwa Raden Rohmat merupakan seseorang yang pertama kali menegakkan agama Islam di tanah Jawa, sehingga kemudian diberi nama Makdum begitu. Lah, ketika menjelaskan, ketika berdakwah di kerajaan Majapahit, karena memang secara tidak langsung Raden Rohmat atau Sunan Ngampel kemudian dikenal seperti itu, merupakan keponakan dari Prabu Brawijaya. Kenapa kok bisa runtutan dengan Prabu Brawijaya? Karena Sunan Ampel ini keponakan dari salah satu istri dari Prabu Brawijaya V, istrinya yang bernama Dewi Martoningrum. Nah, sementara Raden Rohmat atau yang kemudian kita kenal dengan Sunan Ampel merupakan anak dari Dewi Condrowati atau adik dari Martoningrum yang menikah dengan Sayyid Ibrahim Asmorokonti. Ini yang kemudian Majapahit yang sebuah negara adidaya yang
beragama Buddha begitu, tetapi di masa pemerintahan Prabu Brawijaya ini coba istilahnya sudah sangat toleran memberikan kebebasan beragama bagi para masyarakat di tanah Majapahit. Salah satunya adalah ketika Raden Rahmat mengunjungi bibinya Dewi Martoningrum, disuruh untuk menetap di sana. Ketika kemudian Raden Rahmat karena nggak kerasan ya, karena dia merasa di tanah Majapahit secara khususnya umumnya di tanah Jawa belum ada orang yang memeluk agama Islam. Kemudian dia melakukan ritual-ritual keagamaan, sholat, sujud, kemudian iktigal, rukuk dan sebagainya, diolok-olok oleh orang. Kenapa itu melakukan seperti itu? Karena memang orang Jawa belum mengenal sholat. Akhirnya pengen pulang kembali ke Cempang, pengen kembali ke negara Vietnam gitu. Tetapi kemudian ditahan oleh Prabu Brawijaya untuk tetap di situ. Kamu jangan pulang, tetapi istilahnya, kamu akan saya beri tanah. Kalau misalkan pengen tanah, kamu kalau ingin menikah silakan cari siapa wanita yang paling cantik, anaknya menteri, anaknya patih-patih, silakan kamu ambil mana yang kamu suka. Akhirnya diberi tanah perdikan di daerah Gresik, daerah Ampel begitu ya, daerah Ampel yang dikenal kemudian dengan Ampel Denta. Ini sebuah cerita. Akhirnya kemudian di situ. Nah, ketika di situ ditemani dengan sahabatnya ya, Raden Rodo Pendito dan Abu Hurairah di sana, ketika asar mereka sholat, tiba-tiba ada seseorang yang bernama Maulana Esa itu ikut berjamaah di situ ketika asar. Nah, begitu selesai sholat terjadi dialog antara Raden Rahmat dan Maulana Ishaq. Ternyata ketika ditanya-tanya itu, siapa Anda, dari mana Anda berasal, dan bapakmu siapa, ternyata mereka berdua adalah keponakan dan paman begitu. Karena Maulana Ishaq itu merupakan saudara kandung dari Syekh Ibrahim Asmorokonti, yang tidak lain adalah bapak dari Raden Rahmat atau Maulana Malik Ibrahim, Maktum Ibrahim itu ya, Sunan Ampel itu. Nah, pertemuan yang tidak disengaja inilah kemudian terjadi sharing, diskusi yang panjang begitu. Kemudian bagaimana teknik berdakwah yang baik dan benar. Diceritakan di dalam kitab ini bahwa kemudian mengapa sampai Majapahit, warga Majapahit yang Buddha kemudian berbondong-bondong masuk Islam, itu karena kehebatan dari Raden Rahmat dalam berdakwah dengan pendekatan, kalau dituliskan di sini, yaitu mengambil salah satu dalil begitu dari Al-Quran, bihusni mau'izatil hasanah, dari sebuah ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan menggunakan pedang, peperangan, tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang mau'izah hasanah. Ini yang kemudian menjadikan orang-orang Majapahit, khususnya kaum yang saya kemarin katakan adalah kaum Sudra, kaum Kuca, Paria dan sebagainya, mau masuk Islam. Bayangkan ketika menggunakan kata ingsun gitu ya, kemarin saya ceritakan begitu, menggunakan kata ingsun ini kan sebuah kata yang sangat sakral, tidak boleh, apalagi kalangan Sudra atau Waisan saja nggak boleh menggunakan kata ingsun. Khusus minimal kesatria atau para raja-raja yang bisa menggunakan kata ingsun. Tetapi Raden Rahmat coba meracik itu kata ingsun sehingga terjadi semacam equity word gitu ya, ada semacam kesetaraan penggunaan kata, penyempitan makna yang digunakan untuk orang-orang yang hebat tetapi digunakan oleh orang-orang abangan, digunakan oleh kaum-kaum Sudra, Paria, Kuca menggunakan kata ingsun.
Kemarin saya ceritakan contoh sederhana adalah ketika melakukan niat puasa, nawaitu soma godin an adai fardhi syahri gitu. Niat ingsun digunakan di sini bagi orang-orang yang dalam tanda kutip mereka adalah kalangan sudra, paria dan kuca. Sementara dalam hierarki kenegaraan yang ada di Majapahit begitu, kata ingsun disematkan oleh para kesatria maupun raja-raja gitu. Tidak boleh digunakan itu. Bahkan kalau dalam penerjemahan kitab-kitab klasik pesantren begitu, penggunaan kata ingsun ini diterapkan kepada zat yang maha kuasa atau Allah begitu ya. Ana utawi ingsun Allah gitu, menggunakan kata ingsun begitu. Tidak dibolehkan misalkan saya menggunakan kata ingsun ya. Ana utawi ingsun. Nah, ini kurang pas atau membahasakan dirinya, membesarkan diri dengan bahasanya kurang pas. Sama halnya ketika kita coba membedah bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu tidak boleh kalau menggunakan kromo inggil itu tidak boleh seseorang itu membahasakan dirinya. Ini tidak diperbolehkan. Ada kurang pas bagi seseorang yang membahasakan mengkromo inggilkan dirinya. Ini kurang pas. Contoh misalkan engson nembe siram gitu. Ini membahasakan dirinya dengan menggunakan kata siram saja, ini kurang pas secara maknawiyah begitu ya. Artinya saya sedang mandi. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam membahasakan dirinya. Tetapi kalau membahasakan orang lain, misalkan meskipun dia berada secara istilahnya level sosial, misalkan mereka lebih muda, itu diperbolehkan. Tetapi kalau untuk dirinya kemudian membahasakan mengkromo inggilkan, ini di Jawa kurang pas begitu. Boleh saja tapi kurang pas. Penerimaan masyarakat ketika ada seseorang yang membahasakan dirinya begitu di hadapan orang lain, maka akan timbul bahasa yang aneh-aneh. Baik sahabat-sahabat sekalian, nampaknya kita akan membaca lagi ya, membaca word by word, kata dengan kata, lanjutan pada halaman 24. Itu mukadimahnya terlalu panjang sekali, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita tentang kitab ini begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'da mudatan wada'a maulana Ishaq as-sayyida rahmah fakhurja min ngampel sa'iron nahwali maini asyaraqa sa'idan alal jibali wahabitun fil wudayani hatta wasulaila baladi Banyuwangi. Fasu'ada ala jabalin hunaka yuqalu lahu Selangu fatakhalla hunaka wartadha lil ibadati yusallil fara'idha wan nawafila wa yasuma li bidira'i mardati rahman wa yastaniba jami'al ma'asi wa yadumu ala mujahidatil hawa wa syaitani mujarradan qalbahu wa mutahhiran lahu anil aghbari wal akwani syakiran hamidan li rabbih mutadzarri'an ilaihi fi azalati syirkil khafi anil jinani wasailan ilahu ayyarzuqahu rasukhal imani wal iqan. Kemudian setelah beberapa waktu begitu, Maulana Ishaq pamit kepada Sayyid Rohmat untuk keluar dari Ampel Dinta, hingga kemudian Maulana Ishaq ini berada di
sampai ke sebuah daerah yang bernama Banyuwangi. Kemudian Maulana Ishaq mencari sebuah gunung dan akhirnya sampai di gunung yang bernama Gunung Selangu, begitulah. Di gunung inilah Maulana Ishaq bertapa, kemudian menjalani ritual riyadhah, kemudian mendekatkan diri pada Allah, sholat, puasa, dan bentuk-bentuk riyadhah lainnya. Untuk apa? Untuk membersihkan hati dan lain-lain sebagainya, agar lebih mendekatkan diri kepada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walimina sembuyu malakum bala belambangan Allah ditaqaddama zikruhu bintun yuqalulahu sekardadu wa kanat fi ghayatin minal husni wal jamal tusallibu bitolatiha aqul roji wa fi misliha. Kemudian bagi Minak Sembuyu ini salah satu keturunan dari Raja Pajajaran. Kemarin kita membaca silsilahnya. Minak Sembuyu ini merupakan anak dari Bambang Prenggolo gitu. Sementara Bambang Prenggolo ini anak dari naik ke atas hingga kemudian sampai pada Prabu atau raja di Pajajaran. Ini berada di Banyuwangi di timur, kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Blambangan. Ya, Blambangan ini wilayah kekuasaannya itu ya antara Banyuwangi, Jember, kemudian mana lagi ya, Lumajang ya, kira-kira daerah situlah, daerah Alas Purwo begitu. Nah, bagi Minak Sembuyu ini memiliki seorang anak perempuan yang cantik begitu, namanya Dewi Sekardadu. Nah, ada apa gerangan dengan Dewi Sekardadu? Maka kita kemudian akan membacanya begini. Wa fi dzalikal waqti maradun syadidan qad a'yal idhiba'a ala juhi wa amin al-kahanati tawa'uhu wa hazana lidhalika maliku Blambangan hazanan la yudra intiqa'uhu fajama'al wuzara'a wal umara wa hasyaral ammala wa ashabal qadha wa amruhum ayunadiya kullu minhum min mahalin wali itati. Pada suatu ketika, suatu mangsa begitu, Dewi Sekardadu anak dari Prabu Blambangan ini sakitnya parah begitu. Di sini disebutkan bahwa tabib-tabib tidak mampu menyembuhkannya, sehingga membuat hati Prabu Blambangan ini bersedih begitu. Kemudian dikumpulkan para wazir, para patih, menteri dan sebagainya untuk datang begitu, mencari bagaimana menyembuhkan Dewi Sekardadu. Man Ali Jamarodo bintal Maliki wasyafiyat bima ali jatihi zawajaha al maliku iyaha wa atahu nisfa mamlakatihi. Disebarkan sebuah woro-woro begitu, barang siapa yang bisa menyembuhkan anak dari Raja Blambangan ini,
maka Prabu Blambangan akan menikahkan anaknya dan memberikan separuh kekuasaan baginya. Ini sebuah tawaran ya. Kalau dahulu itu woro-woro, siapa saja yang dapat menyembuhkan anak raja ini, kalau laki-laki akan dijadikan menantu raja, sementara kalau perempuan akan dijadikan saudara kandungnya. Ini biasa di TV-TV kan seperti itu ya, kalau kita temukan ya. Nah, ini Dewi Sekardado putra Raja Blambangan ini sakit seperti itu, ditawarkan barang siapa tabib atau siapapun yang mampu yang mampu menyembuhkan anak raja, maka dia akan dinikahkan kepada Dewi Sekardado. Dan tidak hanya itu, Prabu Blambangan juga akan memberikan separuh kekuasaannya kepada dia gitu. Faj'alu yunaduna fil qura wal amsar falam yajidu mujiban wa fi dzati yaumin qala ba'du wuzaraihi inni ra'aitu insanan yalbisu jubbatan wa kufiyatan baydo ayatan khalla fawqa jabal Selangu wa yukharifun nasa fi ahwalihi wa af'alihi. Kemudian salah sebagian dari wazir, menteri atau patih begitu, mengatakan setelah mencari kemana-mana tidak ditemukan tabib yang mampu menyembuhkan putri dari Prabu Blambangan itu, Dewi Sekardado. Kemudian ada wazir yang bilang begini, saya melihat seseorang yang melayani adat, seseorang yang tidak sesuai yang tidak sebagaimana semestinya orang-orang di Blambangan. Dia berada di sebuah gunung Selangu begitu, yang bertapa, menyepi, pakaiannya serba putih dan memakai jubah gitu ya. Jubah maupun kopiah yang berwarna putih. Dia berbeda dengan manusia lainnya, baik perbuatan maupun tingkah lakunya. Apa yang dilakukan oleh orang yang berjubah putih itu ya, atau berkopiah putih itu, karena idza zalat asy-syamsu an wasdil sama'i qoma wa wada'a yadihi tahta sudrihi wa harraka syafataihi natiqan bima lana lamuhu wa lam yalbisu ala dzalika illa yasiron hatta yan hani wa yabu yadihi ala rukbatayhi thumma qala rafi'an yadihi thumma yahwi wa yad'u jabhatahu alal atsuma yajlisu wa fi akhir dzalika yaltafitu yaminan wa shimalan. Ketika lingsir matahari, ketika matahari bergeser gitu, bahasa kita adalah waktu zuhur, yang dilakukan pria berjubah putih itu, berkopiah putih itu, dia akan meletakkan wawadoa yadehi tahta sodrihi, dia akan meletakkan tangannya ada di dadanya begitu ya, atau posisi ketika akan membaca surat Al-Fatihah dan itu ya. Nah, setelah itu ketika ditaruh di dadanya, kemudian waharka syafatai, mulutnya kayak umi-umi gitu ya, kayak membaca doa ya. Mungkin kalau kita dalam membaca surat Al-Fatihah itu yang dimaksud dengan wazir ini ya, membaca surat Al-Fatihah umi-umi begitu, seakan-akan dia berbicara gitu ya. Dan saya wazir waktu itu, saya tidak tahu apa yang diomongkan begitu. Kemudian setelah itu dia meletakkan kedua tangannya ala rukbatayhi, wayadayhi ala rukbatayhi, meletakkan tangan kepada dengkulnya ini, posisi rukuk ya. Kemudian komarofian, berdiri dengan jejak ini, atau kita sebut iktidal. Kemudian wayadau jabdahu, meletakkan batuknya gitu ya, atau batuk keningnya pada bumi, kemudian yajlisu, kemudian duduk. Setelah itu toleh ke kanan, toleh ke kiri, atau mengucapkan salam ini ya kita. Tapi orang Blambangan tidak tahu bahwa itu adalah sholat begitu. Maksudnya adalah sholat itu sebenarnya. Nah, wa idza malatis syamsul ghurub fa'ala mithla dzalika wa idza gharab fa'ala mithla dzalika wa qablatul syamsi
Biyasiru fa'ala mithla dzalika. Begitu juga dilakukan ketika matahari tenggelam gitu, lihurubi tenggelam. Kemudian waktu isya juga sama. Kemudian sebelum qoblatul syamsi, kemudian dia juga melakukan itu atau subuh ya, kalau kita katakan subuh. Wa kana dzalika dabahu kullayamin fa insyaallahu malku ta'unahu liyu'ali jumalda hadil bintil karimah fala'allahu yushafi'a faqala maliku fada'ur rajulu alladhi wasofatahu farsalal waziru rijalan ila maulana Ishaq yasa'alunahu ayahdhuru baina yadi mulki bila yadai maliki belambangan fadhabu ilaihi falamma ja'u akhbaruhu bima aradahul malik. Kemudian Prabu Belambangan begitu Minak Sembunyu memerintahkan wazir atau seseorang ke tempat disifatinya itu ya, orangnya begini gitu ya. Iya. Nah, kemudian apa yang dilakukan itu ketika sampai seorang rajul atau utusan itu kepada Maulana Ishaq begitu, orang yang memakai serban putih, kopiah putih, melakukan ritual sholat gitu ya, maksudnya seperti itu. Kemudian apa yang dijawab oleh Maulana Ishaq? Fajaba fanazala ma'hum falamma mathala baina yadil mulki qalahu innali bintan hiya samratu fuadi wa falaqahu kaidi wa ya'an maridatun wa qatala marzuhu wa iyal idba yang alajuhu fa in kana indaka dawaun fa inni iltamis minka an tudawiyaha wa tu'alijaha fala'alla dzalika yakunu sababan li syifaiha. Kemudian ketika dibawa oleh utusan itu kepada Raja Belambangan, Raja Belambangan menyampaikan kepada Maulana Ishaq, saya punya anak perempuan yang sangat saya sayangi, sangat saya cintai begitu. Sakit yang berkepanjangan tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kalau tabib-tabib kerajaan nggak ada yang mampu, dan juga penduduk Belambangan juga tidak ada yang mampu. Nah, kehadiran Anda ke sini mudah-mudahan bisa menjadi penawar atau obat bagi anak atau bagi penyakit anak saya. Ini harapan dari Prabu Belambangan begitu ya. Nah, lantas apa yang dilakukan? Fa ini nazartu biqauli mang dawa'aha wa alijaha fasufiyat fayalahu zaujatun wa'ati tuhu madzalika nisfa mali minal mamlakati faqbala Maulana Ishaq ilallah ta'ala wa tadharra'a ilaihi bidu'ai wa taha dawa'an yakuna bihi syifa'u. Kemudian setelah menceritakan itu, Prabu Belambangan bernadar kepada siapapun yang dapat menyembuhkan ya, disampaikan juga kepada Maulana Ishaq, barang siapa yang mampu menyembuhkan anak saya, dia akan saya nikahkan dan saya beri separuh kekuasaan, separuh harta bendaku begitu. Kemudian setelah mendengar itu, Maulana Ishaq kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian watadzur'a, kemudian DP ya, doa yang khusyuk lah bahasa gitu, berdoa dan khusyuk gitu ya, agar Allah memberikan kesembuhan kepada Dewi Sekardadu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Fabaro'at bi'idnillahi fil hali wa qamat ka'annama nusyitat min aqalin.
Tiba-tiba sebuah keajaiban, sebuah apa ya istilahnya yang luar biasa. Ternyata setelah Maulana Ishaq berdoa kepada Allah, ternyata Dewi Sekardadu ini langsung tiba-tiba bisa berdiri ya. Seperti sedia kala, sehat begitu ya. Ini salah satu karomah dari Maulana Ishaq, dapat menyembuhkan orang sakit ini ya. Kemudian fazawaja al-maliku Maulana Ishaq, kemudian Raja Blambangan menikahkan Maulana Ishaq bintahu kepada anaknya. Wa ataunis baladihi wa mulkihi fihi, kemudian dia menyerahkan separuh negaranya dan separuh kekuasaannya. Fakana dzalika sababan lisahulatin du'a'an nas ilal Islam falam yazal yad'uhu minal Islam hatta aslama katsir min ahli baladihi. Ketika diserahkan separuh kekuasaan Blambangan, yang dilakukan oleh Maulana Ishaq adalah menyeru kepada rakyat Blambangan untuk istilahnya untuk berislam ya, mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah, sehingga tidak lebar-lebar, selalu menyebarkan atau selalu berdakwah kepada masyarakat Blambangan, sehingga banyak dari masyarakat Blambangan masuk Islam. Ini ya satu orang yang menerapkan dakwah yang luar biasa, sehingga Majapahit tadi dimasuki oleh Raden Rohmat begitu ya, atau Sunan Ampel, sementara Blambangan di sebelah timur ini dimasuki oleh Maulana Ishaq ini. Wa fi dzati yamin dakhala Ishaq ala mulki Blambangan faqala lahu, kemudian pada suatu hari Maulana Ishaq menghadap Raja Blambangan. Faqala lahu ya abadi inni ji'tuka aduka min ibadatil awthani wa ittiba'a syaitani ila ibadatillah al-hayyul qayyum al-muhyi al-mumitu al-malikul dayyan. Bapakku, himorotuaku, karena sudah diambil menantu, himorotuaku, kedatanganku adalah mengajak kepadamu untuk meninggalkan beribadah kepada patung maupun mengikuti jejak-jejak setan. Untuk apa? Beribadah kepada Allah yang hak dan qayyum, yang jumeneng, yang berdiri, kemudian zat yang hidup dan zat yang mematikan, al-malikut dayyan. Waqul, dan ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian untuk masuk Islam katakan syahadat begitu ya, dengan membacaan tasyahud dua kalimat syahadat, yaitu bacanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata apa yang terjadi? Falama sami'a kalama Maulana Ishaq tughayyir wajhu wahmaro wa tanammaro wa ta'ammaro wasallas safaiha wa ahwa bihi nahwa Maulana Ishaq qailan illam takhruj an min bayni yadayya auqa yadaya auqatu baina hammika wa jismika al-firaqa fa kharaja Maulana Ishaq. Ternyata apa? Ketika Maulana Ishaq menyeru Islam kepada Raja Blambangan atau minyak sembunyi gitu ya, ternyata untuk mengucapkan syahadat, meninggalkan menyembah kepada patung-patung begitu, ternyata apa? Dia marah besar begitu ya, marah besar kepada Maulana Ishaq. Jika kamu saat ini
tidak meninggalkan belambangan begitu ya, maka saya akan apa bahasanya ya, memenggal kepalamu dan akan apa istilahnya, membunuhmu begitulah. Pergi dari sini, bahasa sederhananya gitu. Fakhraja Maulana Ishaq hariban wa dakhal al-ghabata mutaghayyiban begitu ya. Kemudian Maulana Ishaq setelah gagal menyampaikan atau berdakwah kepada minyak sembunyi, Raja Belambangan akhirnya keluar dari Belambangan begitu. Wa kanat zawjatuhu in dzalika qad madat li hamliha sab'atu ashhurin fa bakat fi baitiha al-firaqu zawjaha muhatatan bi dhulmatil hazani wal tafakkur falam yazal Maulana Ishaq mukhtafiyan fil ghayati wal bawadi mutawahishan laisa lahu anisun illa al-wuhushu wan nujumu da'adi fada'a rabbahu fi ikhda ta'thirihi min malaki Belambangan fa'anzalallahu ala ahli Belambangan al-waba'a wal mautaa asbahar rajulun minhum maridan falam yamsi illa maqbudan hatta mata minhum katsirun minar ra'yati walam yaqdi ahadun ala rafi tilka al-baliyah fahazana malaku hazanan sadidan hatta la yazuqa ta'ama wala yaktahila bil manam. Kemudian setelah keluar dari Belambangan, Maulana Ishaq begitu apa ya istilahnya, bahasa sederhananya berdoa gitu ya, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan bala kepada rakyat Belambangan gitu dengan didatangkannya wabah penyakit gitu, dan tidak ada satupun orang yang mampu menyembuhkan wabah penyakit itu, sehingga banyak dari penduduk Belambangan yang meninggal dunia gitu. Hal ini membuat Raja Belambangan atau minyak sembunyi sangat sedih sekali ya. Banyak rakyatnya kelaparan, banyak rakyatnya yang meninggal gara-gara wabah yang mematikan. Nah, terus apa yang terjadi kemudian? Faqala inna hadhihi liman syu'mu dzalikar rajuli wa sya'mu waladihi alladhi huwa al-an hamlu la in wadatu ibnatai li'ulqiyannahu fil bahri. Kemudian ada seseorang yang bermimpi begitu ya, bermimpi bahwa bala ini bisa disembuhkan dengan cara membuang anak dari yang dikandung oleh Dewi Sekardadu gitu ya, atau istri Maulana Ishaq. Nah, kemudian terjadi falamma tamma hamluha wal an awanul wadhi wadhu'at waladan zakarun ka'annahu zabu al-ibris fa khadal maliku wa wada'ahu fit tabuti wa amara bil qa'ihi fil bahri. Kemudian ketika sempurna dan melahirkan Dewi Sekardadu, diambillah anak laki-laki itu, dimasukkan dalam keranjang itu dan dibuang di bil qa'ihi fil bahri, kemudian dibuang ke laut. Fahamalahu ma'u yas'udu wa yanzilu bainal amwaji mahfudan bihifdillahi ta'ala wa mahfufan biinayatihi. Kemudian laut atau laut menerima ya keranjang yang di apa istilahnya, keranjang yang dibuang begitu di tengah lautan yang terombang-ambing dengan lautan begitu, ini senantiasa apa ya, dilindungi begitu ya, dilindungi agar
bayi yang berada di peti itu ya, di peti itu tidak tenggelam. Wa kana dzalika min ba'di karamati ahli wilayatihi wa bainama at-tabutu kadzalika idza marat bihi safinatut tijari min ahli Gresik gitu. Karena mungkin keramat kewalian dari bayi yang dibuang di situ, akhirnya ada saudagar Gresik yang lewat begitu ya. Lewat menemukan ada peti di tengah lautan. Fara'u dzalika tabuta fakhraduhu fatahwahu fa idza fihi sabiyyun mauludun nuruhu yasqa wajahu mislu qamari yatalamau. Kemudian diambil tabut itu, diambil kotak atau peti yang terombang-ambing di lautan itu, tiba-tiba yang terjadi kemudian apa? Seorang anak yang baru lahir begitu, yang mencorong wajahnya yang diibaratkan bulan purnama begitu. Wa kana haula ibtijaru yuriduna safara ila jazirati Bali. Sementara para saudagar Gresik itu akan berangkat menuju ke Bali begitu ya. Jadi dibawa dulu ke Bali anak yang berada di peti yang terombang-ambing di lautan itu. Fahamaluhu hatta wasalu ila Bali salimina rojina. Jadi dibawalah ia sampai dia kembali lagi ke sini. Falama qadhu autorohum roja'u min Bali mustashibina lidzalikal mauludi hatta wasalu ila Tandes ya. Summa irtahalu minhum falam yazalu sa'irina hatta wasalu ila Gresik begitu. Fanazalu fi maina'in hunaka wa kharaju min al-bahri ila al-barri thumma sallamu dzalikal mautu ila imra'atin yuqalu laha Nyai Gede Wahi bintu Sayyid Rojo Pendito allati taqaddama dzikruha. Kemudian peti yang diambil oleh saudagar Gresik ini ketika perjalanan menuju Bali, ternyata berisi seorang laki-laki yang tampan begitu, diumpamakan wajahnya mencorong seperti bulan purnama. Dibawalah di sana. Ternyata begitu di Bali dengan membawa peti itu, tijarnya, perdagangannya ini laris begitulah, bahasa sederhana begitu, laris manis. Akhirnya membuat dia senang begitu karena kehadiran bayi itu. Kemudian ketika para saudagar Gresik ini pulang ke Gresik melalui Tandes, kemudian menempuh perjalanan darat menuju Gresik, diserahkan anak bayi itu kepada seorang perempuan yang bernama Nyai Gede Wahi atau putri dari Sayyid Rojo Pendito. Nah, siapa dia? Sayyid Rojo Pendito itu adalah adik atau saudara kandung dari Raden Rohmat. Faqalat lahum liman hadal mauludi. Kemudian Nyai Gede ini tanya kepada mereka, iki anak siapa itu? Faqalu inna hada mauludun la taqattannahu biqurbi mena iblambangan yatafu aliyal ma fi dakhil tabutu fakharajat bihi Nyai Gede farhan syadidan itkanat lam yuladu laha waladun gitu. Iki anak isopo begitu ya, kalian mau bawa anak di dalam peti begini, saya nggak tahu ini anak siapa gitu. Orang menjawab begitu karena saya mendapatkannya ini adalah di tengah lautan di daerah Selat Blambangan gitu ya, antara Jawa dan Bali kira-kira di situ. Sekarang dilewati mungkin kapal apa ya sekarang, kapal ini ya,
penyeberangan dari Belambangan, dari mana ya, Kota Baru Banyuwangi menuju Bali ya, mungkin di daerah situ ya, sehingga ditemukan oleh saudagar Gresik begitu. Lah ketika mendapatkan ini, Nyai Gedewangi ini sangat bungah, senang sekali, karena secara Nyai Gedewangi juga tidak memiliki anak. Kemudian wasammatu biratin paku farobathu ahsanat tarbiyah wa habbathu hubban syadidan walakinnahu lan yartabi'a min ahadin minan nisa'i wa inna makana bimasso asabi'ahu wa kana ladzalika la sab'ati ayyamin wa ba'da dzalika saqatahu labanal mu'azzi wa qabla syubihi hadza makana min amri maulud. Ternyata begitu diasuh oleh siapa, Nyai Gedewangi tadi itu, seorang bayi itu kemudian diberi nama Raden Paku gitu ya, dengan mendidik dengan sistem pendidikan homeschooling yang bagus begitu, dengan disertai dengan cinta kasih dari Nyai Gedewangi ini, tumbuhlah Raden Paku menjadi seseorang yang luar biasa. Tetapi ada keanehan yang terjadi, si Raden Paku ini tidak mau makan dan minum begitu, diberi susu tidak mau diminum selama 7 hari 7 malam. Dia hanya minum atau ngemut jari, istilahnya nyesep jari-jarinya sendiri selama 7 hari 7 malam. Jadi dia tidak makan begitu. Nah, ini yang terjadi pada Raden Paku begitu. Lumayan lama ini, kira-kira sudah sampai jaman ini, kira-kira serak ini. Ini mungkin besok bisa kita sambung lagi ya, kira-kira ya. Besok kita akan lanjutkan jadi Raden Paku ini merupakan anak dari Maulana Ishaq yang menikah dengan anaknya Prabu Blambangan minyak sembunyi yang bernama Dewi Sekardadu gitu ya. Karena siapa tadi, si Maulana Ishaq ya, Maulana Ishaq diusir dari Blambangan karena apa? Berdakwah keislaman di daerah Blambangan, banyak orang-orang yang nganut Islam, begitu langsung menyebarkan ke rajanya minyak sembunyi gitu. Ada raja Blambangan, ternyata Raja Blambangan tidak mau masuk Islam begitu, kemudian mengusir Maulana Ishaq yang tidak lain adalah menantunya sendiri begitu, diusir. Kemudian anak istrinya yang sedang mengandung itu tidak boleh dibawa, suruh tinggal situ. Ini kan sedih sekali ya Maulana Ishaq itu, akhirnya merana begitu. Kemudian dengan sadar tidak sadar itu Maulana Ishaq ini berdoa kepada Allah untuk menjatuhkan bala atau musibah kepada Blambangan, sehingga Blambangan akhirnya terkena wabah yang mematikan, banyak orang yang mati begitu, sehingga rajanya minyak sembunyi ini jadi sedih, istilahnya hamba-hambanya banyak yang meninggal. Tiba-tiba ada seseorang begitu ya, mungkin dianggap tua begitu, bermimpi yaitu untuk menyelesaikan wabah yang terjadi di daerah Blambangan itu, agar anak yang dikandung Dewi Sekardadu ini dibuang ke laut dengan dimasukkan di tabut atau dimasukkan di kotak peti begitulah. Nah, ini akhirnya dibuanglah ia dan ditemukan oleh saudagar Gresik
kemudian disebut atau diserahkan kepada Nyai Gedewangi gitu, anak dari Rojo Pendito, kemudian diberilah nama anak yang dibuang tadi itu, anak Dewi Sekardadu tadi itu dengan nama Raden Paku. Ini cerita sampai Raden Paku. Raden Paku ini kira-kira nanti jadi siapa ya? Sunan siapa ya? Sunan Giri kalau nggak salah, Sunan Giri ya. Iya, nanti jadi Sunan Giri. Ini Raden Paku. Ini cerita sampai Raden Paku sudah sampai sekian. Besok kita akan sambung lagi apa yang akan dilakukan oleh Maulana Ishak setelah kesedihannya meninggalkan Blambangan dengan anak dan istrinya. Ini jamaahnya terus nih, padahal ini waktunya harus minum dulu nih. Ini harus minum dulu ini kalau diteruskan. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan besok kita sambung lagi dan bisa istiqomah ya. Dan saya selalu berharap mudah-mudahan puasa kita pada hari ini lancar dan sukses, dan kita dapat menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja harapan kita di bulan Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu kembali dan memperbaiki amal-amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.